Perkembangan jajanan di Pontianak kini semakin beragam. Seiring hadirnya berbagai kuliner yang mengadaptasi makanan dari luar negeri. Mau tidak mau, kehadiran makanan-makanan ini berhasil mencuri perhatian masyarakat Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Beragam pilihan pun kini mudah ditemui. Mulai dari jajanan bercita rasa asin hingga manis yang menawarkan pengalaman rasa baru bagi para penikmat kuliner. Kehadiran variasi ini menjadi bagian dari dinamika kuliner yang terus berkembang di tengah masyarakat kota. Perjalanan kami dalam mencari kuliner adaptasi dari luar negeri membawa kami ke sebuah jajanan bercita rasa asin yang berlokasi di Jalan Tanjung Raya 2. Perjalanan kami dalam menjelajahi ragam kuliner yang terinspirasi dari luar negeri membawa kami ke sebuah sajian yang mulai dikenal di kota Pontianak, yaitu Monty Beef. Berlokasi di kawasan Jalan Tanjung Raya 2, hidangan ini hadir dengan cita rasa asin yang khas, menawarkan pengalaman berbeda bagi para penikmat kuliner. Kehadirannya menjadi bagian dari dinamika kuliner modern yang semakin beragam di tengah masyarakat. Di awal mula saya membangun bisnis yang bernama brandnya Monty Beef. Itu nggak sengaja habis jalan-jalan ke Kuala Lumpur di suatu kawasan Bukit Bintang yang dimana di sana kawasan tempat hiburan dan banyak wisatawan mancanegara. Nah di situ ada memang kuliner beef roti dan chicken roti. Saking saya penasaran karena antriannya rame, jadi saya membeli. Tapi nggak sengaja saya nyoba beef roti. Kok rasanya enak ya, dan kepikiran aja itu di dalam pikiran saya pengen coba bikin roti ini. Nah sampai pulang dari Kuala Lumpur akhirnya saya coba-coba untuk membuat beef roti. Nah mungkin sedikit familiar dengan rasa rotinya sendiri, karena rotinya sendiri itu seperti martabak ataupun cane, tapi nggak bisa difokuskan untuk dibilang cane ataupun martabak. Dia punya keunikan sendiri. Akhirnya saya balik ke Pontianak mencoba bikin. Dalam 1 bulan itu proses research and development. Saya mencari ide untuk inovasikan lagi dengan varian-varian yang banyak. Dengan ada ayam yang 4 varian rasa dan beef ada 4 varian rasa. Kebetulan di Pontianak ini ada yang request manis, saya juga coba untuk varian yang manis. Outlet pertama itu di Jalan Gajah Mada. Nah, di situ saya coba-coba untuk jualan kaki lima, tapi alhamdulillah antusias warga Pontianak malah meledak, penasaran dengan rasa beef roti sama chicken roti yang saya buat. Menurut mereka itu lagi
roti yang viral di Kuala Lumpur. Akhirnya saya coba buka di Gajah Mada selama kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Nah, setelah itu saya coba-coba pindah ke Jalan Urai Bawadi karena mencari tempat yang lebih luas lagi untuk produksi. Nah, sekitar 6 bulan saya jualan di daerah Urai Bawadi. Tapi saya kepikiran lagi juga untuk membuka outlet di Tanjung Raya 2. Kebetulan dengan tempat tinggal saya cukup dekat, jadi saya coba di outlet Jalan Tanjung Raya 2 sampai hari ini. Untuk varian yang sudah ada di Monty Beef, nah Monty Beef ini kebetulan brandnya ya, untuk jenis rotinya itu ada beef roti. Beef roti ada 4 varian rasa. Yang pertama ada beef klasik, itu sangat best seller untuk yang tidak suka pedas. Dan ada juga beef barbecue, ada rasa barbeque-nya. Beef mala itu beef pedas, yang suka pedas boleh coba ini. Dan ada beef pepper cheese. Nah, pepper cheese ini spesialnya ada keju mozzarella. Dan yang chicken roti kita punya 4 varian juga. Ada yang klasik, ada yang chicken barbecue, chicken curry, dan chicken cheese. Nah, untuk chicken curry spesialnya kita pakai bumbu dari Malaysia. Kebetulan kita punya stok bumbu dari Malaysia. Nah, itu membuat rasa kari kita beda dari yang lain. Untuk yang chicken cheese kita juga ada spesial dari rotinya, itu isiannya keju. Untuk yang manis juga ada banana coklat atau banana bomb, dan ada choco molten, itu coklat susu. Untuk sekarang ini alhamdulillah feedbacknya baik dari customer yang suka dengan jajanan seperti roti canai atau roti Mariam ini. Rasanya enak, nggak jauh kalah, katanya ada yang bilang nggak jauh kalah dari rasa di Kuala Lumpur. Alhamdulillahnya juga rasa dagingnya juicy, chickennya gurih. Nah, untuk feedbacknya juga bisa menjadi salah satu oleh-oleh dari Kota Pontianak, bisa beli yang produk frozen, dan juga untuk sarapan pagi. Biasanya untuk anak sekolah itu untuk sarapan pagi. Terima kasih ya Kak, udah order. Dari setiap sajian Monty Beef, terasa perpaduan rasa asin yang khas dengan olahan yang sederhana namun menggugah selera. Cita rasa ini menghadirkan pengalaman berbeda bagi para penikmat kuliner, seolah membawa sentuhan baru dalam beragam jajanan di Kota Pontianak. Di tengah hiruk-pikuk Kota Pontianak, terdapat sebuah ruas jalan yang menghadirkan suasana berbeda. Jalan Lombok menyuguhkan ketenangan yang jarang ditemui. Sepi, sejuk, dan sunyi. Seakan memberi ruang bagi siapa saja. Di balik suasana yang tenang inilah, tersimpan berbagai cerita dan aktivitas kecil yang perlahan tumbuh, termasuk
hadirnya ragam kuliner yang mulai menarik perhatian warga sekitar. Awalnya itu memang tadinya bikin kue ini hanya untuk keluarga aja gitu kan, dan anak-anak kebetulan suka, suami suka. Lalu biasalah ibu-ibu ini kan kadang suka instastory gitu kan, lalu saya upload, tiba-tiba banyak yang mau pesen gitu. Akhirnya saya coba buka PO, ketika saya buka PO alhamdulillahnya itu banyak yang pesan, bahkan waktu itu saya sampai kelabakan. Akhirnya karena waktu itu tuh PO untuk yang pesan hari ini baru dapat 2 minggu kemudian gitu kan, kayaknya kalau saya pun sebagai konsumen nggak nyaman lah gitu. Masa kita pesannya sekarang baru dapatnya 2 minggu kemudian. Akhirnya kita coba lihat-lihat tabungan, kita buka dengan lahan yang ada gitu kan di depan rumah, jadi enak juga buat ngontrolnya gitu. Akhirnya jadilah Ropa offline store, karena sebelumnya itu cuman sistemnya PO-PO aja gitu. Jadi nama kuenya itu Goguma Pang. Goguma itu artinya ubi, pang itu artinya roti. Jadi sebetulnya ini roti ubi dalam bahasa Korea. Nah, lalu awal mulanya saya kepikiran untuk membuat bisnis Goguma Pang ini, awalnya itu kami lagi mudik ke Bandung. Nah, di Bandung itu ada salah satu toko yang menjual Goguma Pang, dan itu anak saya suka banget. Ketika kita pulang ke Pontianak, dia minta lagi. Nah, kita bingung lah karena di sini nggak ada yang jual. Jadi saya coba ubek-ubek YouTube segala macam. Saya coba bikin trial dan error beberapa kali. Sampai akhirnya saya ketemu, oh oke, ini enak nih, pas gitu kan. Nah, lalu kembali lagi kayak tadi saya instastory, lalu banyak yang pesen. Lalu akhirnya dari yang tadinya saya bikin khusus untuk keluarga jadi mulai PO. Terus lalu PO langsung mulai orderan menumpuk hingga akhirnya alhamdulillah jadilah toko mungil ini gitu. Saya bikinnya itu pertama low gluten, lalu saya bikin juga less sugar gitu, agar lebih sehat lah buat dikonsumsi anak-anak dan dikonsumsi keluarga gitu ya. Saya cobalah membuat inovasi baru yang terinspirasi dari Goguma Pang yang udah ada di Korea, lalu dimodifikasi dengan resep yang sesuai selera lah gitu. Kalau yang di Bandung itu kan menggunakan karena memang di sana bahan bakunya banyak ubi Cilembu ya gitu kan. Sementara kalau yang di Korea kan menggunakan memang ubi Goguma itu ubi jalar gitu ya. Jadi kalau di sini juga kan mungkin agak sulit mendapatkan ubi Cilembu gitu kan. Maksudnya ada tapi tidak semudah mendapatkan ubi jalar biasa gitu. Jadi saya pakai yang sebagaimana di Korea, pakainya ubi jalar gitu. Kebetulan di sini ada bahan bakunya, jadi kita pakai yang mirip lah gitu. Mungkin kalau sama persis saya juga kurang tahu karena belum pernah ke sana langsung gitu ya, tapi sebisa mungkin kita pakai yang mirip gitu. Jadi dari awal itu kalau nggak salah saya tuh ada seingat saya ada 5 rasa waktu itu ya, original, coklat, pisang, susu, dan kelapa waktu itu. Nah, cuman seiring berjalannya waktu, trial dan error, akhirnya mungkin ada beberapa rasa yang kurang diminati dan ada rasa yang kita coba tambahkan lagi untuk inovasi. Akhirnya sekarang jadi ada 8 rasa, original, coklat, susu, habis itu pisang, wijen, matcha, red velvet, satu lagi apa ya, saya lupa sih, pokoknya ada 8 rasa lah.
Alhamdulillah sih untuk sampai saat ini tuh banyak yang suka ya. Saya pun sebetulnya dengan awalnya saya tidak menyangka akan kue ini tuh akan sebegini banyak peminatnya gitu ya. Jadi saya sendiri pun sebetulnya lumayan terkejut sih gitu, karena tadinya saya bikin untuk keluarga sendiri dan kebetulan waktu itu tuh mendadak viral gitu, viralnya secara organik lagi, karena waktu itu kan saya memang jualan tapi tuh saya nggak terlalu paham gitu gimana sih dunia per-endorsan atau apa sih paid promote segala macam tuh nggak terlalu paham gitu. Tapi alhamdulillahnya justru viral secara organik dan kalau dilihat kan ini akses ke sini tuh cukup ini ya, nggak di pinggir jalan gitu ya, aksesnya cukup masuk gitu ya. Tapi alhamdulillah berkat media sosial itu ya, dan mungkin sekarang udah bisa pakai Gmap segala macam gitu kan. Jadi alhamdulillah tetap banyak yang datang gitu. Bahkan mungkin terlihatnya sepi tapi alhamdulillah ojek online gitu biasanya sih terus-terusan sih datangnya gitu. Untuk ketahanan produknya sendiri kalau di suhu ruang gitu ya, jadi kan gogumapang ini kan enaknya lumer ya, panas gitu ya. Ketika panas mungkin dia mungkin bertahannya itu beberapa jam aja setelah dipanaskan gitu, karena setelah dipanaskan kita kan akan dikemas, dibungkus gitu kan. Nah jadi biasanya kalau untuk dibawa jauh ke luar kota dan segala macamnya kita rekomendasikan untuk bawa dalam kondisi suhu ruang atau dingin gitu, karena kalau di suhu ruang bisa 1-2 hari bahkan lebih mungkin ya kalau misalnya penyimpanannya betul. Kalau misalnya di kulkas bisa 3-4 hari, lalu di freezer bisa seminggu lebih gitu, tergantung benar atau tidaknya cara penyimpanannya gitu. Di tengah suasana jalan Lombok yang tenang, gogumapang atau biasa dikenal dengan roti ubi hadir sebagai sajian manis yang lembut dan hangat, memberikan sensasi rasa yang sederhana namun meninggalkan kesan tersendiri. Sambil menikmati potongan gogumapang, perlahan ditemani segelas es kopi, momen ini menjadi penutup yang pas, menyatu dengan suasana sepi, sejuk, dan damai di sudut kota Pontianak ini. Dari perjalanan kuliner ini, terlihat bahwa jajanan dari luar negeri yang diadaptasi mampu diterima dengan baik oleh masyarakat Pontianak. Kuncinya ada pada penyesuaian rasa agar tetap sesuai dengan lidah dan selera masyarakat Kalimantan Barat. Sebuah bukti bahwa inovasi kuliner dapat berkembang dengan meninggalkan rasa yang akrab di hati penikmatnya.